Ya, halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi bareng saya Isa Isa di acara ngobrol bareng komunitas. Kita masih menunggu bintang tamu ya untuk segera hadir di acara ngobrol bareng komunitas ini. Beberapa hari ini kita disuguhi berita yang sangat memprihatinkan, salah satunya karena demonstrasinya itu banyak yang anarkis juga gitu. Dan di sini sore hari ini kita akan berbincang bersama seorang ketua organisasi wilayah Jawa Barat. Pasti saya ingin mengetahui pandangan-pandangan beliau terkait dengan RUU Cipta Kerja. Selain kita juga membahas bagaimana Sumpah Pemuda dalam mengejar cita-cita di era pandemi ini. Tidak mudah guys untuk bisa bertahan selama pandemi ini karena banyak sekali yang harus kita lakukan agar kita bisa bertahan. Salah satunya adalah saling mendukung teman-teman kita semua, saling mendukung sesama keluarga juga, sehingga kita bisa saling menguatkan karena kekhawatirannya adalah ketidakpastian dari kapan akan berakhirnya pandemi ini gitu. Dan saya rasa meskipun di masa pandemi ini kita tetap harus produktif dan kreatif, bagaimana menghilangkan rasa kejenuhan kita selama di rumah saja, ataupun kita tidak leluasa untuk bisa berkumpul bersama teman-teman kita. Saya masih menunggu Mas Anam ya. Saya coba mention dulu Anam Gumilar. Mulai yuk. Ya. Gimana guys? Terkait dengan Bulan Bakti Pemuda ini, kita masih semangat ya. Sebagai generasi muda kita harus selalu optimis di berbagai ketidakpastian ini, ketidakpastian pandemi, ketidakpastian terkait dengan yang terjadi beberapa hari ini, terkait dengan demonstrasi juga. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu penting guys, untuk kita bisa hidup. Mengejar cita-cita itu harus optimis karena pasti rintangan itu pasti ada. Itu sebagai dinamika kita agar lebih berproses lebih baik lagi, dan lebih kuat lagi mentalnya. Saya masih Kode First. Halo Kode First, salam kenal ya. Kami dari Cirebon Technopreneurs, ini acara ngobrol bareng komunitas. Kami juga akan mengundang Kode First untuk acara Startup Corner. Nah, ini dia Anam Gumilar. Kode First selamat ya atas prestasinya membuat startup dari Cirebon. Saya sangat bangga sekali dan mendukung sekali adanya startup di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentar. Anam sudah terhubung dengan Cirebon Technopreneurs. Terima kasih Kode First sudah teman Cirebon Technopreneurs. Halo. Jangan landscape deh. Alik. Katanya berdiriin. Katanya diberdiriin. Ya, guys, kita sudah terhubung dengan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Mas Anam. Halo Mas Anam, sudah siap? Halo? Keluar. Sepertinya Mas Anam ada kendala ya. Biasa guys, ketika kita ngadain acara virtual seperti ini, kendalanya adalah jaringan, tapi keluar masuk nggak apa-apa. Kita coba lagi. Ya. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum. Anam. Halo. Halo.
Saya sepertinya masih kendala jaringan, teman-teman. Ada berita gembira, Cirebon mempunyai startup yang sudah sudah uh, mengikuti ajang nasional ya dari Kominfo ya kalau nggak salah atau Bekraf ya pada kode first. Ya, Anam masuk lagi ya. Halo Cirebon Optician online. Ya, bentar. Kita udah terhubung dengan Anam. Ada ding. Halo. Ya, selamat sore Anam. Selamat sore. Terima kasih sudah bersedia menjadi bintang tamu di acara ngobrol komunitas. Oke. Ya, Mbak, sama-sama. Kedengeran nggak, Mbak, ya? Kedengeran, bagus kok. Bagus. Oh ya, oke. Pak, mulai aja ya, karena sudah Boleh. jam 4. Boleh. Saya sapa semuanya. Halo guys, jumpa lagi bareng saya di acara ngobrol bareng komunitas. Acara ini targetnya itu setiap hari Senin sampai Sabtu ya, gitu. Tapi belum tercapai karena terkait dengan bintang tamunya, ada yang bisa, ada yang enggak, waktunya belum ketemu. Kalau yang ketemu ya berarti kita bisa ngobrol seperti saat ini. Gitu. Anan, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Iya, ya Allah, ini soleh banget itu Peci. Iya, bisa lihat. Ani, sebelum kita ngobrol membahas pada sore hari ini, saya persilahkan Anam untuk memperkenalkan diri, kegiatannya apa, dari mana, dan sedang ngadain apa gitu, ada kerjaan apa sih? Silakan, ketua. Ya. Terima kasih buat Cirebon Technopreneurs yang memang sudah mengundang. Saya nama lengkapnya Hoirul Anam Gumilarwinata. Saya asli dari Bandung. Terus sekarang ini Ketua Umum Batkohemi Jawa Barat. Kuliah di Visip Unpad. S2 juga sama di Visip Unpad juga. Terus kalau sekarang memang udah lulus. Alhamdulillah akhir tahun kemarin. Sekarang ini lagi concern perihal eh ini nih Omnibus Law yang pertama itu. Terus yang kedua ada beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang pertama concern terhadap pandemi COVID ini. Yang kedua tentang pendidikan politik dan demokrasi. Nah itu insya Allah nanti di bulan depan. Begitu. Itu sih mungkin sedikit terima kasih bisa ngobrol bareng sama Mbak di Technopreneurs ini. Saya juga senang sekali bisa ngobrol dengan Ketua HMI Badko Jabar ya. Kita di sini akan ngobrol santai, kita ngobrol tentang terkait dengan kita ngobrol apa aja ya Anam ya, terkait Sumpah Pemuda juga, terkait dengan yang sedang dilakukan teman-teman juga saat ini. Berarti S2 Unpad ya, HMI cabang mana tadi? Saya Jatinangor Sumedang. Jatinangor. Berarti ini sudah masuk pengurusan udah berapa bulan atau baru? Udah 2 tahun. 2 tahun. Ya, harusnya udah selesai. Cuman kalau di HMI kan gitu Mbak ya. Kita setelah kalau posisinya di leveling provinsi, Batko dia nunggu kongres dulu terlaksana gitu. Karena situasi pandemi, kongresnya agak susah buat dilaksanakan. Iya. Anam, aku mau Ya, nyinggung dikit bang terkait dengan aksi kemarin demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebenarnya apa sih yang menjadi keberatan terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini? Poin-poinnya apa saja?
Betul. Ya, jadi kan perlu kita tahu semua sebetulnya Omnibus Law itu kan dia merangkum undang-undang. Ada beberapa undang yang mencuat itu Cipta Kerja misalnya. Nah, terus di sana juga sebetulnya ada lagi undang-undang tentang lingkungan, tentang investasi dan banyak eh, undang-undang lainnya. Nah, banyak hal yang memang sebetulnya pembahasan ini niatnya bagus, tetapi yang pertama banyak hal yang tidak terakomodir itu. Yang pertama di luar yang disuarakan sama buruh ya. Kalau buruh masalah upah, masalah apa namanya tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi yang agak terlewat itu, yang memang kurang terekspos di media, yang pertama adalah ketika berbicara investasi dipermudah, itu pasti terbentur terhadap dampak sosial. Misalnya Apa dampak? di dampak sosial. Jadi ketika pembangunan itu pasti kan berefek dengan dampak sosial. Misalnya Bandara Kertajati misalnya di Jawa Barat yang besar baru selesai. Bandara Jakarta kan itu proyek nasional. Di sana ada buka investasi dan lain sebagainya. Nah, otomatis ketika ada proyek nasional itu ada penggusuran wilayah, ada perubahan kultur dan budaya, ada budaya yang masuk dan lain sebagainya. Nah, dampak sosialnya ini tidak pernah selesai dengan baik. Misalnya ada suatu kampung, desa beberapa yang memang digusur, pada akhirnya ada satu peradaban, aktivitas perekonomian yang hilang. Nah, ini yang memang sebetulnya di dalam undang-undang di dalam paket Omnibus Law ini hmm, belum selesai untuk membahas sedalam itu. Yang kedua, yang paling penting ketika berbicara investasi itu berbenturan dengan lingkungan. Pasti itu. Kalau misalnya berbicara tentang investasi, dua hal yang memang secara prinsip berbenturan. Nah, ini yang memang tidak tercover di dalam paket Omnibus Law. Yang paling Investasi poinnya. kalau kalau apa? Selain investasi, apalagi yang keberatan dalam undang-undang Cipta Kerja itu? Kalau investasi sebetulnya kita sepakat, tetapi yang mengantisipasinya itu perihal lingkungannya tidak seketat dan sedetail untuk dibahas dalam pasal-pasal Omnibus Law. Untuk perihal penanganan dampak sosial juga sama, tidak dibahas detail untuk apa namanya bagaimana dampak sosial ini bisa mempunyai payung hukum yang kuat untuk mengcover masyarakat-masyarakat yang terkena dampak sosial. Nah, itu yang memang nggak ada di dalam Omnibus Law. Selain yang memang mencuat di media sosial sekarang, masalah khususnya di concern cipta kerja misalnya. Nah, cipta kerja juga sama. Di situ teman-teman apa namanya masalah upah, masalah tenaga kerja asing, masalah outsourcing, masalah cuti dan lain sebagainya. Yang paling urgent itu draft yang beredar hari ini karena dari segi bahasa kalau misalnya teman-teman HMI ataupun aktivis lainnya pasti paham kalau misalnya dulu di teknik persidangan masalah bahasa itu paling penting. Kenapa? Karena dalam penyusunan legal drafting norma ada etika, ada value, ada tata bahasa, itu jangan sampai salah tafsir sehingga nanti kan setelah undang-undang suka ada aturan pemerintah lanjutnya, ada peraturan kementerian dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi celah untuk dimainkan dalam aturan turunannya. Nah, ini yang memang bermasalah sebetulnya. Nah, itu sih kalau yang menurut saya sebetulnya undang-undang ini, Omnibus Law ini harus ditunda dulu. Jadi jangan dilanjutkan di tanda tangan presiden. Selanjutnya kita kaji ulang. Itu ya. Yang ya sebetulnya perlu terburu-buru apalagi sekarang kan situasi pandemi. Kita paham bahwa memang ada yang dikejar oleh pemerintah misalnya percepatan investasi. Tahu juga masih pandemi apa yang mau dikejar dalam investasi. Nah, lebih baik bahas dulu secara dalam perihal aturan Omnibus Law ini. Toh juga sekarang posisinya masih pandemi. Toh juga mau itu aturannya mempermudah segala macam baik itu untuk masyarakat, untuk buruh, untuk eh, investor. Tapi kalau situasinya pandemi tidak mungkin melakukan aktivitas. Jadi lebih baik dipending dulu. Kita fokus untuk mengkaji bersama-sama. Apalagi tebalnya itu awalnya itu ada 1.200
1000 lebih, sekarang udah 900-an. Nah, itu yang memang harus kita bahas lebih dalam lagi. Itu sih, Mbak. Iya. Oke, Anan, saya menyinggungnya sedikit aja ya, karena kan ini bukan bukan apa namanya diskusi politik ya. Kita menyinggung aja Oke. kan itu lagi booming banget gitu terkait dengan aksi. Eh, Kalau misalnya sekarang nih sebagai anak muda, apalagi ini di bulan Bakti Pemuda, bulannya anak muda gitu. Bagaimana sih anak muda bisa bertahan hidup selama pandemi? Apa yang dilakukan anak muda? Dalam konteks bertahan hidup, kalau anak muda yang paling penting adalah dia tidak berhenti untuk beraktivitas khususnya di tataran intelektual. Jadi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan sih oleh teman-teman mahasiswa ataupun anak muda. Apalagi kita erat dengan dunia teknologi. Jadi sebetulnya yang kita lakukan itu adalah kita itu kelemahannya tidak pernah fokus. Oh gitu Nah, ya. ya kita tuh sering megang ini udah gitu baru belum selesai megang satu lagi dan lain Oh gitu sebagainya ya. kan pada akhirnya kan kefokusannya teman-teman anak muda ini karena semangatnya masih tinggi jadi ada ini ikut ada itu ikut ada ini ikut ada itu ikut. Nah, dengan waktu Jadi ya, pandemi ini kan kita banyak waktu aktivitas itu di rumah misalnya atau di tempatnya masing-masing. Justru kata saya dimanfaatkan untuk memfokuskan sesuatu yang memang itu menjadi minat kita, menjadi apa namanya, baik itu keilmuan ataupun hobi. Nah, itu sih sebetulnya memang kalau mau kita perdalam sebagai anak muda. Karena kita kan ya. kadang-kadang kalau di jalan diajakin sama orang ke sini ikut. Nah, terus belum selesai ikut ikut. Udah, ya nggak? Iya, betul. Jadi kalau kalau kita sebagai anak muda gitu. Jadi kalau saya sih biasanya gitu, apa namanya? Memfokuskan sesuatu yang memang mau kita lakukan lah. Tadi menarik ya, kelemahan dari mahasiswa itu tidak bisa fokus, ya. Gimana caranya biar anak muda itu bisa fokus? Versi kamu. Kalau saya sebenarnya anak muda ini kan nggak fokus itu kan karena masih mencari-cari yang pertama itu ya. Jadi, Ya, masih mencari-cari jati diri. Nah, yang pertama itu kalau saya itu dua aja sih prinsipnya. Yang pertama apa yang sedang kita geluti atau studi. Jadi basicnya keilmuan. Yang kedua itu adalah hobi. Jadi itu hobi. aja, hobi. Jadi kita senangnya apa ya udah nggak apa-apa dalamin. Jadi senangnya nulis, senangnya apa bikin karya desain atau apa, bikin apa dan lain sebagainya, lanjutin. Yang kedua adalah karena kita background misalnya mahasiswa atau teman-teman yang sekolah. Nah, studinya itu yang diperdalam gitu. Apalagi kalau misalnya SMA misalnya IPA, IPA. Kalau misalnya mahasiswa udah lebih fokus lagi tuh jurusannya apa. Iya, iya. Tapi kadang kalau misalnya masalah kefokusan anak muda sekarang itu kan misalnya dia bahasa Inggris, tapi dia hobinya tuh di dunia IT. Nah itu gimana tuh caranya tuh? Ada nggak ya kayak gitu? Sekarang kan IT kan lagi era digital kan lagi nanjak banget nih. Gimana apa namanya uh, anak? Apakah anak muda sekarang itu udah semuanya melek digital? Dan bagaimana pemanfaatan digital itu bagi anak muda? Jadi kalau melek dalam arti bisa ya menggunakan ya gitu, tapi hanya gak banyak yang memang berbicara digital itu cuman di cangkangnya aja. Nah, cuman terkadang kan tetap di dalam digital itu kan tools aja sebetulnya, media aja. Tapi tetap ketika sebagai seorang pemuda, seorang manusia itu punya adab, punya etik, punya norma. Nah, media ini sebetulnya kita itu tidak kadang-kadang itu sebagai pendukung aja. Jadi teman-teman atau kita tetap harus pada prinsip kehidupan sosial, ada normanya, ada etikanya, ada sopan santunnya dan lain sebagainya. Kalau media ya sama aja sebetulnya, yang satu digital, yang satu langsung kan gitu aja. Nah, itu sih sebetulnya yang memang seharusnya teman-teman atau kita pun juga tetap norma-norma kehidupan, norma-norma sosial sebagai orang Indonesia, sebagai orang Muslim itu harus dipegang. Gitu, karena media tools aja sama kayak kita ngobrol tools aja. Apa bedanya saya ngobrol sama Mbak misalnya langsung kan begitu ya?
Sekarang via Ya. Instagram kan begitu. Tapi kan tetap saya harus menjaga etika dan lain sebagainya gitu. Maksud aku gini ya, aku tuh pengen anak muda sekarang itu di era digital ini tidak hanya sebagai konsumen saja gitu, tapi kita jadikan pelaku gitu. Contohnya kan banyak sekali sekarang peluang-peluang yang sangat besar untuk bisa bekerja di dunia IT. Di startup digital perusahaan itu banyak banget. Nah itu gimana anak-anak HMI itu dalam menyikap ini gitu. Jadi semuanya anak HMI itu diarahkan ke polisi terus gitu loh. Ada nih ya ahli-ahli IT-nya ini penting nih gitu bisa biar bisa bersinergi. Nah itu kamu seperti apa? Oh, kalau misalnya ke arah sana, itu bagaimana kan ya kita keterlibatan aktivitas kita baik itu berbicara tentang entrepreneur ataupun pemerintahan pun juga seharusnya harus sudah mulai digital karena itu juga ada e-government lebih transparan, lebih terbuka. Jadi kalau memang di HMI sendiri untuk wilayah entrepreneur, nah ini yang memang mau kita garap ke depan. Nah, Nah, ini yang kemarin sih sama teman-teman beberapa teman-teman kelompok mahasiswa lain udah eh ngobrol ke sana. Yang pertama sama teman-teman Muhammadiyah di Jawa Barat, terus sama GPI di Jawa Barat. Nah, memang ini kendala di teman-teman aktivis pada umumnya. Aktivis pada umumnya itu kita ini sebetulnya dalam aktivitas berorganisasi itu melibatkan dunia IT itu masih agak kurang. Nah, makanya ini yang memang mau nanti satu sharing sama lain sih. Insya Allah nanti ke depan mau launching kok nanti di Sumpah Pemuda. Memang concernnya launching adalah apa? IT. Eh, Launching apa? laun- kita mau bikin forum teman-teman aktivis yang memang dalam berorganisasi menjalankan itu concern ataupun memang digitalisasi organisasi itu diberlakukan. Nah, ini yang memang Oh, yang udah oke itu Muhammadiyah, GPI sama HMI. Nah, organisasi ini kan ya kayak Mbak Benar tadi bilang kan ngelihatannya menakutkan ya, apa namanya? Politik iya. turun dan lain sebagainya. Sebetulnya makanya dari situ kan kita sadar nanti tanggal 28 yang insya Allah juga kita launching di Sumpah Pemuda. Jadi bahwa teman-teman organisasi ini sebetulnya bahasanya kayak ini kalau lihat kita tuh kayak TVRI zaman dulu. Jadi secara nilai value bagus tapi packaging jelek gitu kan itu aja. Iya, maksud aku gini ya, sebenarnya seharusnya nih anak muda yang tergabung dalam sebuah lembaga atau organisasi kepemudaan itu harus bisa menangkap ini lagi eranya apa sih gitu loh. Nah, gimana di era tersebut kita tuh bisa berprestasi gitu loh. Berprestasi dalam arti di bidang IT-nya gitu. Entah ya tadi nanti kan ketika berprestasi di bidang IT-nya kan bisa dipakai juga kan untuk teman-teman gitu loh. Jadi membuat suatu misalnya startup nih, startup itu kan fungsinya kan untuk memecahkan sebuah solusi melalui bisnis rintisan tersebut. Nah itu coba ada nggak gitu loh program ke sana. Jadi ya jadi biar kita tuh bisa berkontribusi gitu di era digital tersebut tidak hanya sebagai penonton saja gitu. Maksud aku gitu sih gitu. Jadi biar contohnya lagi nih misalnya ada berapa nih jumlah yang usaha yang jadi entrepreneur di HMI misalnya kan bisa juga itu bisa dijadikan apa namanya contoh juga gitu bahwa kita juga selaku aktivis juga kita berentrepreneur gitu karena kemandirian mahasiswa itu penting gitu loh biar kita tidak meminta-minta pada yang lain kita berdikari di kaki kita sendiri gitu sih harapannya gitu gimana Ya, ngeliatnya. kalau gitu apa namanya ini mau kita mulai karena kemarin kan kayak misalnya entrepreneur teman-teman Kohati, teman-teman perempuan di HIP itu udah ada pendidikan entrepreneurship. Produknya ada, usahanya ada, jalan. Nah, cuman balik lagi tadi kita mentok di wilayah masalah pembalutan digitalisasi dalam entrepreneurship. Yang kedua, Nggak gini Anna, maksud aku maaf ya aku potong ya. Ketika teman-teman ngerasa kekurangan di SDM untuk IT-nya, itu bisa kolaborasi. Di Bandung itu kan banyak banget nih berjamur kan komunitas-komunitas IT-nya kan, banyak startup-startup juga yang lahir dari Bandung. Kita bisa mm, berkolaborasi. Kan kita tips sukses untuk era digital ini kan kolaborasi. Jadi nggak harus misalnya apa namanya HM itu harus punya dulu gitu loh. Karena kalau untuk itu kan lama ya. Kalau memang misalnya SDM-nya nggak ada gitu loh. Jadi dengan kita berkolaborasi dengan misalnya apa namanya kampus Telkom atau startup-startup yang ada, kita gandeng aja mereka Anam gitu loh sehingga
ya tadi bisa terwujud. Kita punya konsep apa nih gitu dari HMI-nya, terus dikolaborasikan dengan para startup tersebut gitu, Nam. Iya, Itu ini sebenarnya yang solusi loh. yang tadi saya pertama cerita kan, nanti tanggal 28, akhirnya kan teman-teman organisasi ini yang akhirnya concernnya secara substansi bagus tapi secara digitalisasi kurang, ini nanti Ah, bikin forum sendiri. Nanti di tanggal 28 itu launching. Sementara ini udah ada 3 organisasi mahasiswa muslim, HMI, BPI, dan Muhammadiyah. Nanti yang support ada TV besar kok, maksudnya middle lah, TV middle, asosiasi digital juga, senasional. Itu kita kerjasama oh sama 4, jadinya iya. Tapi belum bisa gitu. dibocorin, cuman intinya memang sudah concern ke sana. Makanya Oke, nanti di oke. tanggal 28, Sumpah Pemuda, concernnya ke sana, gitu Mbak. Oke, saya tunggu ya gebrakan dari Siap, teman-teman Zatko dan kawan-kawan yang ada di sana gitu. ya siap. Eh, Oke, Anam, seberapa penting sih sebuah pendidikan bagi anak muda? Penting sekali, apa, apalagi buat khususnya Indonesia, apalagi Jawa Barat ya. Nanti kan ke depan bonus demografi. Bonus demografi itu anak muda itu secara apa namanya kuantiti dia lebih banyak ketimbang usia yang non produktif. Dan Jawa Barat paling provinsi pertama, dan indikatornya itu yang memang harus dicapai, pertama kesehatan, kedua pendidikan, baru ngomongin masalah ekonomi ataupun lapangan pekerjaan. Nah, itu yang paling penting tuh pendidikan. Kenapa? Karena kalau masalah informasi itu bisa kita cari ya di apa namanya di Google dan lain sebagainya. Tapi berpikir sistematis, terus dari sisi afektif, psikomotorik, terus juga untuk hal-hal yang memang sifatnya penerapan aplikatif itu harus sekolah, harus berpendidikan. Karena ketika kita mahasiswa diajarkan berpikir kritis, berpikir sistematis, ada metodologi. Nah, itu kan yang memang dengan sistem pendidikan, dengan kurikulum, dengan aktivitas pendidikan, nah itu yang memang menjadi satu kesatuan terwujudnya capaian-capaian tersebut. Beda sama kita baca di Google ataupun di Iya, buku. Nah, gitu sih. Itu yang paling penting banget. penting ya. Jadi pendidikan tuh penting ya, karena ada yang sebagian ngomong pendidikan tuh nggak penting, apalagi di era digital sekarang, Anam gitu. Nggak usah sekolah, kita kursus aja itu langsung bisa kerja dari duit pengalaman gitu loh. Ya. Iya, 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 iya. Ya. Sekarang tuh enggak kan kata Jokowi kan tidak lihat dia itu apa namanya jurusannya apa, yang penting kalian punya ahli, punya skill di bidang tertentu, itu pasti akan kepakai dan Anda bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Ada yang bilang Hmm, seperti itu, anak. Tapi saya sepakat pendidikan itu penting gitu, karena ya tadi lebih ke masa bagaimana kita ya tadi berpikir kritis, sistematis gitu kan, yang akhirnya itu berpengaruh pada keputusan keputusan yang kita ambil. Bener nggak sih? ya, Ya nggak? betul, 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 betul. Terlalu tergesa-gesa gitu dalam memutuskan sesuatu. Gitu. Anam, sebagai anak muda nih Anam, kamu lebih senang ada di zona nyaman atau zona yang tidak nyaman? Kalau kalau saya pribadi sih nggak nyaman sih, karena mumpung masih muda sebetulnya. Kenapa? Kenapa? Karena buat ngupgrade person sih. Kalau misalnya kita berada di zona nyaman terus, nanti skill kita nggak ngupgrade. Kalau saya simpelnya begitu. Itu Uh, makanya saya selalu, bukan selalu sih, eh karena terpaksa situasi dan kondisi pasti dinamikanya kencang ya kalau di organisasi, makanya pasti naik turun. Udah betul. nyaman dikit pasti nggak nyaman. Nah, tapi gimana caranya kita secara person bisa handling zona nggak nyaman tersebut menjadi nyaman lagi gitu. Sebenarnya juga ketika menjabat sebagai ketua umum Badko juga itu kondisinya nggak zona nyaman ya? Iya nggak sih? Ya gitu tadi naik turun. Kadang-kadang nyaman, Iya. kadang-kadang nggak nyaman gitu. Gimana kalau jadi ketua HMI Badko? Boleh tahu nggak? Caranya gimana ya? Sebenarnya nggak ada caranya sih. Hal nyaman apa ketika ada kan kata kamu kan naik turun nih, ada nyaman ada Hmm, nggak nyaman. Hal hmm. nyaman apa aja yang ketika kamu menjabat sebagai ketua umum HMI Badko? Hal nyamannya Ka- apa? Hal yang tidak nyamannya apa? Kalau yang nyamannya itu kalau misalnya ada aktivitas yang memang
terlaksana nih sesuai goals misalnya. Nah, udah gitu kan Iya. ada ekses kan. Nah, eksesnya itu kan akhirnya bagus tuh. Apa namanya, ada efek kan kalau kita sudah bikin sesuatu. Ada efek buat teman-teman kader, buat cabang-cabang. Nah, nggak lama kemudian ada permasalahan baru gitu yang udah akhirnya landai karena sukses bikin sesuatu. Iya, ada permasalahan baru kan, turun lagi kan. Kita harus beresin lagi. Itu sering banget. Oh gitu. Hmm, Tapi itu bagian dari dinamika ya Anam ya, gitu. iya, hidup memang gitu. Cuman kalau di organisasi tambah tambah kenceng gitu aja. Gitu. Ya. Anam, ini loh, kamu seorang ketua HMI Batko. Nah, bagaimana pasti kan kamu pernah mengalami masa tadi gitu, atau sedih atau putus asa gitu. Ketika kamu dalam keadaan putus asa atau sedih, cara untuk bangkit kembalinya kamu ngapain biasanya? eh Pada akhirnya saya eh balik lagi sih akhirnya semakin ber-HMI dengan Ya, posisi sekarang lama di Batko, saya percaya bahwa spiritualitas itu penting sih. Kalau saya gitu sih pada akhirnya, kalau sekarang ya. Kalau ya, dulu beda. Kalau sekarang saya jawabannya begitu. Jadi eh apa ya? Hidup itu memang kita butuh guidance gitu. Jadi kalau bikin iman kita tambah kuat ya. Jadi akhirnya penenangnya nggak ada lagi kalau memang nggak sama yang di atas. Kalau sekarang gitu saya. Gitu. lebih ke Bikin menangnya. meningkatkan spiritualitas. Ah ya, apalagi kan di dunia aktivitas itu gambling banget. Naik turunnya cepat dan lain sebagainya. Apa sih yang bikin kita tenang? Ya apalagi kalau nggak spiritualitas kita bagus. Oke, bagus. Ini perlu Ya, dicontoh nih, dalam arti nggak semuanya anak muda seperti itu loh, larinya ke sholat, larinya ke zikir, atau larinya ya benar-benar puasa. mendekatkan diri pada gitu. Nggak semuanya seperti itu loh, Nam, gitu loh. Kadang orang tuh Ah banyak, ya. udah banyak tuh yang nggak sholat, ya nggak? Banyak banget gitu kan. Kamu Hmm. sholat nggak? Kok apa sih, inti sholat kan mengingat Tuhan, ini udah mengingat Tuhan ya, gitu-gitu deh pokoknya. Kalau yang misalnya NDP-nya kebablasan gitu ya. Ah iya sih. Tapi pada akhirnya cobain deh, maksudnya praktekin kalau ada masalah, ada segala macam. Kalau kita Tuh. spiritualnya bagus, jadinya ke kitanya tenang aja. Kalau tenang ada masalah sebesar apapun, ke handle lah gitu bahasanya. Ya, Nggak ada kaget. aja ya, ada aja jalannya Nam ya. Iya bener. Kalau Kemarin aja saya bikin kegiatan Hamin 1 nggak ada uang. Tahu-tahu alhamdulillah ada terus yang bantu. Gitu maksudnya. Itu Hamin ya satu udah loh. Bukan Hamin 1, Hamin berapa jam. Mm-mm. Coba kalau misalnya udah kepikiran duluan pusing segala macam, mungkin nggak jadi. nanti acaranya nggak jalan malah berantakan, Iya, ya nggak? berantakan, nggak jalan, iya. Aduh ya Allah. Nah, sekarang kan di era pandemi itu kan anak muda kan tidak semuanya mempunyai aktivitas yang baik ya Nam ya gitu kan. Ya, Tergantung betul. pasti dan kondisi masing-masing. Bagaimana anak muda yang misalnya di luar sana, kita harus selama pandemi ini harus semangat gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman kamu? Biar lebih Yang produktif, kreatif di era pandemi ini. ya, yang pertama justru pasca nanti pandemi ini semua negara startnya sama, nol. Nah, justru sekarang ini waktunya kita terus ngupgrade diri, belajar yang tadi saya katakan di awal, mau studinya atau apa namanya, hobinya, Ya, itu fokusin. Jadi nanti ketika waktunya sudah mulai pandemi selesai, nah ini kita balapan semua negara-negara ini, dan iya, lebih ini sisi angle lainnya ya. Jadi semua negara nanti dari nol lagi kalau bahasa kasarnya. Nah kita ini yang tadi Mbak bilang misalnya di HMI, ya saya kan akhirnya jadi melek sama teman-teman organisasi lain tentang oh ya IT penting dalam aktivitas organisasi sekarang misalnya, baik itu di pengelolaan organisasi, entrepreneurship-nya, kajiannya dan lain sebagainya, digitalisasi itu penting misalnya. Akhirnya kan bisa ngobrol, bisa mempelajari satu sama lain. Jadi banyak waktu buat fokus tadi itu. Jadi sayang kalau hmm, misalnya nggak ngapa-ngapain. iya sayang banget. Jangan-jangan sampai kita selagi jadi anak muda malah tidak produktif ya Nam ya. Banyak waktu Ya, yang terbuang jelas kayak gitu. iya, iya, iya. Ada pengamen. Gak apa-apa. Bentar. Karena pintunya terbuka.
Maaf ya guys, agak terganggu nih. Eh, Anam, sekarang itu kan di era digital kita itu kan sangat ketat sekali ya nggak? Iya, ya. Tadi tidak yang nggak harus kuliah kita bisa melakukan kita menjadi seorang ahli IT misalnya dengan kursus aja tuh 6 bulan selesai loh, bayar 40 juta misalnya. Nah itu bagaimana menghadapi kompetensi anak muda yang semakin ketat ini ya, gitu Anam. Apa yang harus Ya, dilakukan anak muda agar kita bisa bersaing gitu dan kita keluar jadi pemenangnya? Ada tips nggak dari kamu? kalau dari saya sih apa ya? Saya percaya begini kalau misalnya berbicara tentang Bisa agak soft besar nggak skill, apa suaranya? ya kalau saya eh sekarang semua orang soft skill-nya bagus, apalagi generasi Z ya. Generasi Z itu jago banget main digitalnya itu. Nah, tetapi ada yang eh, luput dari perhatian. Yang pertama adalah berbicara tentang kita eh, harus terus berpendidikan formal. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang di awal itu bisa berpikir sistematis, komprehensif, kritis, bijak. Kenapa? Karena nanti saingan kita ini ke depan itu bukan di negeri sendiri, tapi negeri orang. Maka dari itu, kalau misalnya soft skill-nya bagus, tetapi hard skill-nya nggak bagus, tetap aja nanti suatu saat juga kita mentok juga gitu. Karena berbicara 4.0, Jepang udah 5.0. 5.0 itu udah ngupgrade lagi, bukan berbicara tentang digitalisasi, tapi ada aspek sosialnya yang 5.0 itu. Nah, Indonesia tuh jangan lupa loh, 4.0 tuh nanti mengupgrade lagi, ada aspek humanity-nya, dan itu berbicara humanity itu ada di hard skill bukan di soft skill gitu. Jadi hati-hati dengan apa namanya dengan digitalisasi kalau kita tidak bisa berpikir kritis, bijak, kita punya nilai, punya value. Karena bagi saya digital itu hanya tools aja, hanya media, tapi tetap aspek kehidupan sosialnya, kita punya kemampuan apa, kita bisa bikin apa. Kan banyak tuh kayak YouTuber sekarang, YouTuber banyak tapi kontennya tetap aja kan konten yang dilihat. Kalau orangnya pinter, kalau orangnya bijak, kalau orangnya smart, pasti bikin kontennya bagus. Tapi kalau nge-YouTube banyak banget yang bisa nge-YouTube bikin YouTube begitu-begitu. Tapi channel-channel YouTube yang punya kualitas bagus kan kehitung jari. Bahasanya gitulah. Kedepan pun juga sama, startup nanti banyak, iya. Startup banyak betul. Tapi yang bisa kayak Gojek kan nggak banyak. Yang bisa kayak apalagi ya? Belum belum banyak sih di Indonesia yang bisa happening begitu. Ya, Begitu. ya. Itu sih Kalau sebetulnya. kalau misalnya tadi kamu menyinggung soal startup, terus sekarang belum ada yang seperti Gojek, memang nggak mudah gitu loh. Yang namanya startup tuh udah survive aja tuh udah bagus banget loh Nam. Karena apa? Kalau kita nggak punya kapital yang sangat besar, itu sulit untuk bersaing gitu loh. Jangan gini deh, jangan ketika mendirikan startup itu cita-citanya menjadi unicorn itu salah besar gitu loh. Pasti akan tidak akan kalau tidak akan bisa jadi unicorn kalau kita di belakang atau tidak punya networking yang baik, kemudian duit juga nggak ada, jangan mimpi deh jadi unicorn gitu loh. Mungkin bisa survive dan tadi ketika startup itu ya tadi bisa memberikan solusi kepada lingkungan sekitar. Itu tujuan membuat startup gitu loh, memberikan solusi melalui data di aplikasi yang kita kita buat gitu loh. Nah, jadi banyak orang yang salah kaprah di sana gitu. Terlalu mengejar yang namanya deviasi, nilai valuasinya berapa nih selama setahun, ya kan? Kalau setahun itu kan ada 1 juta, berarti Ya, berarti nah, orang akan terjebak di sana gitu loh. Jadi ya kalau tadi bilang kamu nggak bisa ngelawan Gojek ya nggak ada yang akan bisa ngelawan Gojek gitu karena dia udah ratusan juta miliar nggak bisa gitu loh. Jadi ketika startup-startup yang baru itu muncul bisa survive aja tuh udah bagus banget. Nah masalah pertanyaannya ribuan startup yang ada di Indonesia itu kemana semua? Iya kan? Yang terkenal itu Gojek, OVO yang baru menjadi unicorn yang kelima, Bukalapak, Tokopedia. Yang terkenal kan pasti itu aja, kali tiket misalnya. Gitu loh. Jadi ya saya harap sih anak muda sekarang tadi maksud aku bekali dengan hard skill juga itu penting gitu karena agar kita bisa lebih
lebih bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, minimal desain grafis gitu misalnya, atau misalnya apa namanya, ya kalau misalnya, jadi gini, membuat startup itu kan ada 3 nih faktornya. Ada hustler itu yang untuk main bisnisnya. Jadi yang bikin startup itu, Anam, nggak harus itu orang yang pinter IT, Nam. Nggak harus gitu loh. Jadi ada hustler untuk yang pinter bisnis, ada yang hipster untuk yang tukang desainnya, terus ada yang hipsternya tukang yang bagian untuk manage-nya gitu loh. Jadi terbentuk dari 3 hal tersebut startup itu. Jadi makanya aku kenapa membuat komunitas Cirebon Technopreneurs itu, literasi digital teman-teman juga kurang. Saya tanya, apa arti startup? Mereka nggak ngerti. Tapi ketika aku nanya, oh Gojek nggak? Aku tahu. Nah itu awalnya startup. Nah, jadi potensi pengetahuan tentang digital anak muda, apalagi di daerah, sekali akan gitu loh. Jadi di sini maksud aku, Batko HMI, Batko Jabar, gimana caranya ketika era digital, ya udah kita menyeimbangkan gitu informasi tentang terkait dengan informasi teknologi digitalnya, biar kitanya nggak gaptek gitu loh. Nah gitu, ketika kamu sudah punya garapan atau konsep besar di tanggal 28 itu, ya bagus sekali. Gitu loh, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain gitu, Nam. Gitu Ya, sih. makanya kan tadi saya bilang yang paling penting itu, jadi saya memandang startup digital itu media aja. Karena apa? Karena yang paling penting itu value, nilai, hard skill, gitu, aktivitas sosial. Makanya kenapa startup ini hari ini tidak begitu melesat berkembang? Kenapa? Karena yang tadi Teteh bilang bahwa ya bermainnya, mengajarnya wilayah materi. Nah, Betul. wilayah sosialnya kan nggak dikejar. Makanya kan tadi saya bilang bahwa ya kalau mau disinggung itu 4.0, orang udah 5.0. Itu udah ngomongin sosial. Jadi yang pada akhirnya kita jangan terlalu terfokus terhadap digitalnya, tapi nilai sosialnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau berbicara startup, dulu tuh saya sebenarnya udah masuk perusahaan startup, udah lumayan lagi malah sekarang efeknya. Ada satu model chat sama koperasi. Dan akhirnya kalau saya sih karena saya nggak begitu passion di wilayah startup, akhirnya saya keluar di sana. Jadi saya udah cukup ini sama bergaul sama dunia startup. Dan akhirnya bagi saya untuk di wilayah organisasi di HMI, saya lebih senang pakai metode digitalisasi, dan itu bukan berbicara tentang apapun sebetulnya, baik itu ruang lingkup organisasi dan lain sebagainya. Tapi kan tadi balik lagi definisi yang Teteh sampaikan tentang startup itu adalah bagaimana memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya sama aja kayak misalnya yang kita lakukan, misalnya kita juga sama punya aktivitas gerakan sosial, edukasi terhadap masyarakat misalnya, dibalutnya Halo. dengan digital. Ya, halo. Jaringan, oh jaringan. Nih, jaring internetnya nggak bagus nih. Kamu dari mana? Sorry. Halo, Anam. Halo. Halo, Anam. Halo, ya, Mbak. Iya, tadi ada masalah jaringan ya kayaknya ya. Ya, halo. Halo, halo. Ya, Pak. Halo. Halo, halo. Halo, Anam. Ya, halo. Halo, ada masalah jaringan ya? Ya, Ya nggak apa-apa. Ini biasalah. Kendalanya seperti ini kok. ya, 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 ya. Anam, tema kita itu kan sekarang mengejar mimpi di era pandemi.
Kalau kamu cita-citanya apa sih? Mengejar cita-cita kamu apa, Nan? Boleh tahu nggak? eh Kalau saya sih Udah cita-citanya S1, saya S2 di Unpad, sekarang menjabat sebagai Ketua Badko HMI Jabar. Apalagi yang akan kamu cari, Nam? saya mau sekolah lagi Mbak yang pertama, tapi nggak mau di Indonesia. Nah, pengennya di Man, luar. Nah, yang udah uh, dikejar itu sih di NU di Australia, yang deket ya, yang deket di iya, Australia. uh, Ya ngambilnya tentang kalau nggak seputaran masih dunia sosial dan politik. Kalau misalnya rezekinya bagus bisa di Inggris, gitu. Sama juga di sana juga bagus. Nah, rencana saya ya, sekolah lagi dan saya sih lebih suka di aktivitas di dunia eh pendidikan. riset penelitian pendidikan ya gitu. Sama sekarang juga Kayaknya riset juga sudah mulai mendigitalisasi, gitu. Survei sudah pakai aplikasi. bagus dong. Unpad itu orang-orang dulu tuh banyak sekali loh persaingan untuk masuk Unpad tuh nggak mudah loh. Kamu beruntung bisa kuliah di Unpad, Anam. Ah ya Satu, beruntung alhamdulillah. sekarang berarti mau ngambil S3 di Australia ya. Ya mudah-mudahan doain aja, Amin. Mbak. Nah, mengejar bagaimana mengejar cita-cita meraih mimpi di era pandemi. Terus apa yang sudah kamu lakukan, Nam, untuk bisa kuliah di Kalau saya sih sama, saya udah di sama organisasi ya ini ada relate sama buat kuliah. Di Australia itu ada konsennya tentang demokrasi dan juga perlibatan partisipasi publik. Nah, HMI juga yang Jawa Barat udah bikin platform digital tentang pengawasan kinerja pemerintahan. Oh Namanya ya, Awasi Bersama. Namanya Awasi oh, Bersama. awasi bersama. Itu ada platform digitalnya, tapi berbentuknya masih website. Nah, sama juga. Nah, ini juga intinya adalah bagaimana teman-teman HMI ataupun masyarakat itu paham mengawasi kinerja pemerintah dan tahu oh ini pelanggarannya korupsi atau maladministrasi. Kalau maladministrasi cara melaporkannya seperti ini dan kemana. Kalau korupsi kan ada tiga, bisa ke kejaksaan, kepolisian, KPK. Terus ada edukasinya juga, terus ada aspirasinya juga buat ke DPR. Dan itu sistemnya digital supaya lebih efektif nanti Betul, betul. menyuarakannya. Nah, itulah Iya, yang memang di wilayah tatanan organisasi ya, Mbak ya. Kalau untuk iya. masalah digitalisasi. Berarti udah jalan tuh platform digitalnya. Udah mulai kapan? uh, udah pasca Idul Fitri. Saya lupa bulan apa tuh, Juli berarti ya. Cuman akhirnya memang agak berat itu adalah ini teman-temannya mau ada pelatihan dulu, makanya nanti bulan depan kita mau bikin pelatihan buat Iya, iya. teman-teman. Iya, ya harus di-upgrade terus SDM-nya ya, Nah, Anam ya. betul harus di-upgrade SDM-nya. Nah, ini yang arahnya teknologi ya, Teh ya, tapi konteksnya sih bukan entrepreneurship tapi konteksnya adalah tentang pengawasan pemerintahan. Begitu. Iya, kan tidak hanya teknopreneur ya gitu, maksudnya Betul. bisa juga Ya, bidang-bidang juga gitu, jadi yang efisien. Gitu. Keren loh, keren ya, banget. Terus nanti betul. gini ya, apa namanya ketika sudah punya website, tolong nanti di maintenance gitu loh, ya nggak? Ya tadi dengan Hmm, adanya upgrade SDM kan gitu, jadi biar kita nggak mati gitu websitenya gitu. Jadi kita konsistennya itu ya kita harus mengupdate terus gitu website kita dengan hmm, memberikan namanya konten-konten yang menarik, ya kan? Nah, jadi sekarang kan kamu kan konten nih, terkait konten kan, kontennya yang menarik sehingga akan mampir kamu gitu. Jadi kan itu bisa memberikan pencerahan juga kepada ya. Gitu. Keren iya dah betul. anak HMI Badko Jabar sudah mempunyai website. Nanti saya coba cek ya. Boleh nanti bisa dilihat ya, boleh. Nanti saya share, Mbak. Anam, Oh, ini ntar lagi kita 1 jam nih, nggak kerasa ya ngobrol. oh iya ya. uh, aku pengen tahu, boleh nggak? Bukan, maksudnya gini, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak muda di era digital ini, di era pandemi ini, meningkatkan kepercayaan diri. Kadang kan orang kan, aduh malu, rasa masih adanya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri anak muda? Nih Ada sebenarnya
Ya, sebenarnya semakin teman-teman bergaul lintas daerah ataupun negara bahkan, justru teman-teman itu ketika saya bergaul sama di luar eh, negara misalnya ya, eh, justru kita tuh makin percaya diri. Kenapa? Karena Indonesia itu banyak hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Salah Tuh. satunya adalah kultur dan budaya, peradaban. Oke. Indonesia tuh kaya banget, di negara lain Dan nggak punya. tapi untuk meningkatkan kepercayaan diri biar kita lebih produktif, agar kita bisa kreatif, agar kita bisa sukses, nah, itu gimana tuh? Masuk itu ke sana arahnya. Ya, jadi maksudnya dari situ tuh intinya adalah gini. Jadi Pada justru ketika punya punya bekal kekayaan budayanya masing-masing. Nah, teman-teman itu tinggal show off aja sih gimana mensosialisasikannya, apalagi di dunia digital sekarang. Jadi kita tuh sudah punya bekal sebetulnya sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda, punya bekal warisan budaya, peradaban. Nah, ini tuh yang memang sebetulnya tinggal yang tadi bilang, didigitalisasi, tinggal disosialisasikan keluar. Kita iya, permasalahan punya, historical punya, kultur punya, budaya banyak. Itu tinggal bahasanya tinggal di apa ya bahasanya? Bahasa di startup itu. Saya lupa. Tinggal nanti gimana dikemasnya supaya menjadi sesuatu yang menarik dengan bentuk oh, digital gitu. Bahannya banyak kok di Indonesia tuh. jadi itu yang bisa membuat orang jadi percaya diri gitu ya. Betul, kita tuh udah punya bahan banyak sebetulnya. Orang lain nggak punya. Tapi kadang orang tuh nggak nyadar akan hal itu, Anam, gitu loh. Itu tuh ngerasanya apa sih Indonesia tuh di mata orang lain tuh, alah, ya karakternya suka korupsi dan sebagainya, negatif. Terus ada yang anak muda seperti itu, dan ada juga yang merasa anak muda yang malu sebagai menjadi bangsa Indonesia. Itu ada loh. Nggak semuanya orang tuh Anam. Nah itu Ya gimana makanya cara? caranya adalah kita sering baca sejarah, historical daerahnya masing-masing. Itu yang paling penting sebetulnya. Coba lihat sejarah Betul. di apa namanya dari mulai berbicara tentang muslimnya, tentang daerahnya Ya, masing-masing. betul. Misalnya dari mana? Dari Padang ada Syekh Minang apa namanya? Minang Al-Kabawi yang memang udah di Masjid Nabawi di sana kan di Mekah. Oh Kan iya. dari Indonesia iya. Ada Syekh Minang Oh. Al-Kabawi dan di sana di Mekah sana. Nah, itu orang Indonesia dulu malah. Jadi sebetulnya kan itu yang bisa menjadi spirit orang-orang Minang misalnya. Nah, nih misalnya di orang Cirebon apa nilai historikalnya, di Bandung apa nilai historikalnya. Indonesia tuh kaya nilai historikalnya di setiap daerah. Ketika kita sudah tahu sejarah, akhirnya kepercayaan diri kita tinggi dan kita tahu oh iya nanti kita mau ngapain. Karena sudah pernah ada contoh sebelumnya. Betul, betul. Jadi Anam bisa dikatakan bahwa kita tuh harus mengenal diri kita sendiri, lingkungan daerah kita sendiri, potensi yang ada di sekitar kita sendiri gitu ya. Gitu Nah, ya. iya, cocok. Betul, Mbak, gitu. Nah, terkait dari mengenal potensi daerah sendiri, ini ya lagi genjot banget namanya desa digital atau digitalisasi desa. Nah, itu peran dari anak muda khususnya ini ada nggak dalam perannya penguatan pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa? Oh Panah. ya, kalau digitalisasi desa itu adalah kalau kita kan concernnya dia tadi ya di aktivitas pemerintahan. Nah, makanya Betul. yang pertama ada dua sebetulnya yang memang mau kita bantu untuk di wilayah digitalisasi. Yang pertama masalah electronic government di Betul. pemerintahan desa. Banyak banget nih kan di pemerintahan desa yang memang dari ngomongin maintenance websitenya, terus ngisinya gimana, ngasih pelayanan publik buat masyarakat gimana. Nah, di wilayah itu, kalau di anak FISIP namanya IGAF. Yang kedua adalah BUMDes-nya. Oh, Nah, betul. saya tuh nanti hari Senin eh apa namanya ketemu sama akan ada program pemerintah Jawa Barat namanya Patriot Desa. Ada koordinatornya Patriot Desa di Oke. Jawa Barat. Nah, Apa ini harusnya tuh? dia itu yang bergerak di lapangan. Nah, kita nanti mau kolaborasi yang bantu buat digitalisasinya. Kalau Ah, sementara sih yang udah ada apa namanya main map-nya itu adalah tentang e-government-nya gitu. Harusnya kemarin sih cuman karena sayanya masih di jalan, masih demo. Jadinya nggak sempet. Mungkin minggu iya, depan hari benar. Senin. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan anak muda selama pandemi ini ya. Justru malah tambah sibuk ya Nam ya, gitu. Karena banyak Harusnya banget sih tambah.
Iya. Jadi sering baca kan akhirnya jadi sering tahu informasi dunia di Indonesia di sekitar gitu. Ternyata kelewat ini, kelewat itu gitu. Akhirnya gitu aja sih. Ya. Nah, kalau dari Cirebon Technopreneur sendiri juga kita untuk pengen ngadain penguatan pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa. Gitu, Nam. Jadi satu pertama itu nanti bentuknya webinar, kita ngundang OKP, tapi ketika pengen mengikuti acara webinar itu pelatihan digitalisasi desa, pelatihan digitalisasi desanya tuh materinya bagaimana pendekatan masyarakat, bagaimana mapping masalah. Nah, itu penting gitu, dibekali anak muda nih gitu kan, agar nanti mereka akan mengenal desanya sendiri masing-masing. Nah, yang kedua, pelatihan untuk digitalisasi desa tentunya adalah tentang digital campaign-nya, digital marketingnya, desain grafisnya, pembuatan webnya. Jadi itu satu paket ya, apa namanya, Anam gitu. Ya, bisa terlaksana dengan baik gitu. Amin, Rencananya amin, sih amin. gitu, karena ngelihatnya apa jabat juara dari Pak Ridwan Kamil kan melek digital banget nih. Nah, bagaimana nih Ya, kita anak muda programnya dari Pak Ridwan Kamil gitu sih sebenarnya, Anam. bagus, Gitu. bagus sih Mbak kalau kayak gitu. Apa namanya? Sayang banget banyak potensi desa di Indonesia, di Jawa Barat lah khususnya yang memang belum tereksplor. Betul, betul. Ya tadi kamu bilang bisa disosialisasikan di marketingnya lewat digitalisasi itu kan, digital Ya, marketingnya, di mana kemasannya. Nah, masalahnya gini, Nan, yang saya soroti sekarang itu data nih, terkait data di desa itu di wilayah Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan itu sangat amburadul dibandingkan Jawa Tengah. Saya nggak tahu kalau daerah Jabar lainnya gitu loh. Karena apa? Kita mau lihat sekarang banyak bantuan misalnya pandemi atau bantuan apa namanya bansos atau apa, ujung-ujungnya tuh ribut. Itu kenapa? Data. betul data. Apakah apakah desa tersebut itu sudah baik datanya dalam pengelolaan datanya? Apakah mereka sudah upgrade datanya tiap 5 tahun sekali? Gitu loh. Jadi kadang anak muda jadi sendiri nggak tahu gitu loh potensi desanya masing-masing. Nah itu yang saya akan tanyakan gitu loh. Agar mereka ya tadi ketika kamu sukses juga kembali lagi kan ke daerah, benar nggak? Desa Betul. gitu. Jadi tahu gitu loh. Gitu. Jadi masalah datanya itu sangat amburadul sehingga saya pengen ngadain acara pelatihan tersebut gitu. Dengan data tersebut kita bisa melakukan banyak hal dari segi bisnisnya, dari segi untuk apa namanya kinerja pemerintahnya juga enak gitu melihat mana yang fakir miskin, mana anak yang putus sekolah itu kan datanya valid. Jadi nanti kalau misalnya masa kamu nih Anam berapa warga miskin di desa kamu? Kira-kira Mbak, jadi nanti jawabnya tuh bukan kira-kira kan. Nih Mbak, datanya ada 150 orang. Saya punya datanya. Nih datanya. Itu tuh penting gitu. Nah, ini juga bagaimana data juga yang ada di organisasi. Bagaimana database. Database untuk anggota yang aktif, database untuk alumninya, itu juga masih amburadul. Nah, itu Betul. gimana tuh chat? Jadi biar dengan data itu akhirnya silaturahim tuh masih terbangun, kita tidak kehilangan teman-teman yang lama gitu loh, masih terus bersilaturahim gitu loh. Nam. Coba deh Nam, bikin gebrakan gitu agar datanya HM itu se-Indonesia misalnya. Ada berapa sih kader HM di Indonesia yang validnya? Ada nggak tuh kayak gitu? Ya, kemarin sempet sih saya bikin platform, tapi saya nggak ngomongin data yang dulu, Mbak. Tapi Ah, bikinnya begini. Jadi intinya kalau saya pendataan jangan berbicara yang dulu kalau saya ya. Kalau yang dulu pasti nanti ribut. Saya berbicara ke depan aja. Jadi ngomongin database-nya itu adalah waktu-waktu basic training. Jadi waktu basic training itu semuanya by system. Jadi ngisi formulir, pendataan, sampai penilaian. Akhirnya terekam kan. Jadi ke depan itu, jadi kita nggak ngomongin, nggak akan pada ribut kan kalau ngomongin ke depan. Yang penting digunakan saja. Cuman kemarin itu kan kita LK3 begitu polanya. Jadi peserta itu daftar di situ. Nanti nilainya ditampilkan di si sistem itu. Nah, mau ya, di kan itu LK3 bulan Januari, kita mau dilanjut lagi pandemi gitu. Memang agak-agak LK, agak ke pending. Kenapa? kamu LK3 di mana? Kalau saya LK3 di Palembang, udah lama 2016. Gitu. Aku LK3 di Sumut, Oh, di Sumut. Batu. Jadi Oh, di Batu biasa. Sumut. Jadi biasa yang hadir itu para calon-calon apa namanya? Oh, iya iya iya, calon-calon kandidat.
Iya. Kalau Karena